Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya, Bagus Febrianto 4. Di sini saya akan memberikan informasi tentang hashtag TKI Parts 18 dan informasi terbaru Parts 4 tentang kepulangan dan transportasi darat, laut, dan udara. Pesertanya seperti apa? Sebelum lihat video ini, tonton sampai selesai dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, biar saya selalu semangat memberikan konten yang baik, konten yang positif, dan konten yang bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share, dibagikan ke sesama, biar sama-sama mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan terarah, agar Anda semua tidak panik menghadapi informasi terbaru ini bulan Mei dan April mudik Lebaran 2021. Di sini saya akan sampaikan sehingga dapat membantu Anda semuanya. Oke, next, lihat videonya. Baik, di sini saya membagikan info ini sesuai sumber yang saya dapatkan dari surat edaran Satgas Covid-19 dari pemerintah juga, ya. Di sini saya akan mensosialisasikan informasi ini kepada Anda semuanya tentang peraturan terbaru untuk bulan Mei, April mudik Lebaran tahun 2021. Simak baik-baik video ini, tonton sampai selesai dan dipahami betul-betul isi dari penjelasan saya. Semoga dapat membantu dan dapat mengurangi kebingungan Anda pada saat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2021. Bagaimana? Ini dipahami ya? Oke. Untuk informasi awal, untuk naik pesawat tujuan ke Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu di Palangkaraya, Pontianak, Pangkalan Bun, Sampit, dan Muara Tewe, itu wajib pakai PCR. Yang informasi sementara ini masih ditoleransi berlakunya 2 kali 24 jam atau 2 hari. Ini masih ditoleransi. Nanti sewaktu-waktu akan berubah peraturannya dan diganti masa berlakunya 1 kali 24 jam atau 1 hari. Jadi untuk sementara ini tanggal 23 April ini sementara ini masih ditoleransi, masih berlaku 2 kali 24 jam karena masih sosialisasi. Habis ini atau infonya akan dadakan lagi, akan diperbarui lagi. Nanti akan berlakunya 1 kali 24 jam atau 1 hari. Jadi diwaspadai dan dipahami betul-betul ya. Itu untuk yang tujuan Kalimantan Tengah yang naik transportasi udara, yang antara lain Kota Palangkaraya, Pontianak, Pangkalan Bun, Sampit, dan Muara Tewe ya. Kalau untuk Genos penerbangan tetap pakai 1 kali 24 jam. Dan Genos tersebut itu hanya dilakukan di bandara, tidak boleh di lain ya kalau untuk transportasi udara. Kalau untuk rapid test antigen sementara ini masih pakai berlakunya 2 kali 24 jam atau 2 hari sementara karena masih sosialisasi, masih ditoleransi ya. Tapi nanti akan berubah lagi peraturannya menjadi 1 kali 24 jam atau 1 hari. Jadi informasinya akan didadakan. Jadi Anda harus paham betul-betul di mudik Lebaran ini bahwasanya peraturannya sangat ketat ya. Jadi harus disiapkan baik-baik khususnya di sini untuk penerbangan transportasi udara, naik pesawat. Oke, lanjut sekarang ini isinya yang bagian kedua, yaitu bagian isi. Tadi kan awal. Ini isinya yang utama. Simak baik-baik ya. Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus 2019 selama bulan suci Ramadan. Latar belakang 1. Bahwa pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat.
baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga maupun pariwisata yang akan meningkatkan resiko laju penularan corona. 2. Bahwa berdasarkan hasil survei pasca penetapan peniadaan mudik selama masa Lebaran 2021 oleh Badan Peneliti dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Idul Fitri. 3. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, maka perlu dibentuk adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 selama bulan suci Ramadan. Maksud dan tujuan. Maksud dari adendum surat edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri selama H-14 peniadaan mudik dari tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021 dan H+7 peniadaan mudik dari tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2021. Sementara selama masa peniadaan mudik 6 sampai 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 selama bulan suci Ramadan. Tujuan adendum surat edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Waktu 1. Periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 yang dimaksudkan dalam adendum surat edaran ini berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021. 2. Periode H+7 pasca masa peniadaan mudik 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 yang dimaksud dalam adendum surat edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021. Ruang lingkup tetap, dasar hukum tetap, pengertian tetap. Protokol menambahkan beberapa ketentuan dengan bunyi sebagai berikut. 1.3. Selain ketentuan dalam angka 5, berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 dan ketentuan sebagai berikut. A. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes genus C19 di bandar udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. B. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes genus C19
di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi IHHC Indonesia. C. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes genus C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi IHHC Indonesia. D. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan, kabupaten, atau provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes PCR atau rapid test antigen atau tes genos C19 sebagai syarat perjalanan, namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. E. Pelaku perjalanan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR atau rapid test antigen yang disampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes genus C19 di stasiun kereta api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. F. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen atau tes genus 19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. G. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi dihimbau melakukan tes rapid test PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes genus C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. H. Pengisian IHHC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat, umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian IHHC Indonesia. I. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes rapid test PCR atau rapid test antigen atau tes genus C19 sebagai syarat perjalanan. C. Apabila hasil tes rapid test PCR atau rapid test antigen atau tes genus 19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan, diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. K. Kementerian atau lembaga atau perangkat desa yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat, laut, udara, perkeretaapian menindaklanjuti adendum surat edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada adendum surat edaran ini dan peraturan perundang-undangan. 14. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada huruf G, I, Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang meniadakan mudik hari raya Idul Fitri dan upaya pengendalian penyebaran corona selama bulan suci Ramadan, dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik, pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik antara lain bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, dan kepentingan non-mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. 15.
kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya secara lebih rinci, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 selama bulan suci Ramadan. 16. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus merupakan bagian tidak terpisah dari Adendum Surat Edar Satuan Tugas Penanganan COVID Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 selama bulan suci Ramadan. H. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi tetap. I. Penutup. Adendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan situasi akhir di lapangan.